Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ADHT semuanya, selamat berjumpa lagi di channel yang mengupas tuntas tentang pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang program remedial. Program remedial merupakan rangkaian dari proses pembelajaran yang berada di tahap akhir atau tahap tindak lanjut. Seorang pendidik, dia akan memulai proses pembelajaran dimulai dengan perencanaan, yaitu dengan membuat RPP, dilanjutkan tahap pelaksanaan dengan mengadakan pembelajaran di kelas, dilanjutkan dengan penilaian. Dalam tahap penilaian, hasilnya jika ada peserta didik yang belum tuntas mengikuti pembelajaran, maka peserta didik tersebut harus mengikuti program remedial. Remedial adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM kompetensi dasar muatan pembelajaran. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa peserta didik yang tidak tuntas harus mengikuti program remedial. Satu contoh mata pelajaran TAI KKM-nya 70 misalnya. Peserta didik dikatakan tuntas mengikuti pembelajaran PAI jika mendapatkan nilai minimal 70. Jadi, peserta didik dikatakan tuntas mengikuti pelajaran PAI jika minimal sudah mendapatkan nilai 70. Sebaliknya, jika peserta didik mendapatkan nilai di bawah 70, misalkan saja 69, maka peserta didik tersebut dikatakan tidak tuntas mengikuti proses pembelajaran PAI. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran remedial itu bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang permasalahan pembelajaran yang dialami peserta didik. Jadi peserta didik tidak tuntas mengikuti pembelajaran itu, latar belakangnya bermacam-macam. Maka tugas seorang pendidik harus mengidentifikasi peserta didik yang tidak tuntas mengikuti pembelajaran. Bisa saja di pembelajaran utama menggunakan metode demonstrasi, kemudian di program remedial metodenya bisa dirubah menjadi metode yang lain. Misalnya make a match atau metode drilling. Artinya metode yang digunakan di dalam remedial memang harus sesuai dengan keadaan peserta didik, sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian sesuai juga dengan kondisi lingkungan yang ada di satuan pendidikan. Intinya metodenya tidak monoton, tidak menggunakan satu metode. Jangan sampai di pembelajaran utama menggunakan metode demonstrasi, di remedial menggunakan metode demonstrasi juga. Pelaksanaan program remedial. Yang pertama, pemberian bimbingan secara perorangan. Pemberian bimbingan secara perorangan ini diberikan kepada peserta didik yang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda atau beragam. Jadi, peserta didik yang mendapatkan
kesulitan yang beragam atau berbeda-beda, harus dilakukan bimbingan secara perseorangan atau individu. Yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok. Ini adalah untuk peserta didik yang mendapatkan kesulitan yang cenderung sama. Jadi peserta didik mendapatkan kesulitan cenderung sama, maka bisa diberi bimbingan secara kelompok. Pemberian bimbingan jika kesulitannya tidak terlalu rumit atau tidak terlalu signifikan, maka bimbingannya bisa diberi dengan tugas-tugas khusus, ya, diberikan tugas-tugas khusus dan bisa dilakukan oleh tutor sebaya. Bisa dilakukan oleh tutor sebaya. Apa itu tutor sebaya? Tutor sebaya adalah peserta didik yang dianggap mampu memberikan pendampingan terhadap temannya. Jadi tutor sebaya adalah peserta didik yang sudah tuntas mengikuti proses pembelajaran, yang dianggap mampu oleh pendidik untuk mendampingi teman-temannya. Sekali lagi, bimbingan kepada peserta didik yang kesulitannya tidak terlalu rumit, ya, atau tidak terlalu signifikan, bisa menggunakan tutor sebaya. Kemudian pemberian bimbingan kepada peserta didik yang tingkat kesulitannya signifikan, ya, maka harus dilakukan oleh pendidik. Ya, jadi peserta didik yang mengalami kesulitan yang signifikan atau yang serius, maka harus dilakukan oleh pendidik. Kalau yang pertama tadi bisa dengan tugas-tugas, ya, tugas-tugas bisa pemberian tugas dengan isian, memberikan soal-soal, ya, dengan metode drilling atau latihan secara terus-menerus, ya, ini bisa dilakukan oleh tutor sebaya. Tapi yang tingkat kesulitan peserta didiknya yang serius, maka harus dilakukan oleh pendidik. Selanjutnya, prinsip-prinsip program remedial. Yang pertama, adaptif. Ya. Yang pertama, adaptif. Adaptif maksudnya bahwa program remedial harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Harus disesuaikan dengan metode yang dipakai oleh pendidik. Ini adaptif maksudnya. Harus disesuaikan dengan daya tangkap, ya, atau daya ingat peserta didik. Selanjutnya, interaktif. Interaktif artinya guru harus benar-benar bekerja untuk membangkitkan atau memberikan rangsangan kepada peserta didik supaya bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi guru bekerja, pendidik bekerja dengan sekuat tenaga supaya peserta didik bisa interaktif, bisa berkomunikasi dua arah dengan pendidik dalam bentuk tanya jawab atau beberapa pertanyaan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak boleh hanya guru saja yang berbicara, murid mendengarkan, ya. Tapi harus komunikasi dua arah, interaktif, ya. Selanjutnya, berbagai metode pelajaran dan penilaian. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa remedial menggunakan metode yang bervariasi. Lanjut lagi, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Ini maksudnya bahwa guru harus sesegera mungkin memberikan informasi
setelah diadakan remedial. Bahkan setelah pembelajaran utama dilaksanakan atau penilaian utama dilaksanakan, guru harus sesegera mungkin memberikan informasi bagi peserta didik yang tidak tuntas mengikuti proses pembelajaran. Ya. Selanjutnya setelah diremedial, informasi hasil dari remedial itu pun harus segera mungkin diberikan kepada peserta didik. Sehingga guru bisa mengambil tindakan lebih cepat, ya, dan siswa atau peserta didik pun setelah diberikan informasi bisa membenahi diri. Selanjutnya berkesinambungan. Maksudnya materi dari pembelajaran utama itu harus berkesinambungan dengan materi dalam program remedial. Misalnya kalau di pembelajaran utama itu temanya misalnya tentang berwudu, maka di remedial pun ketika ada peserta didik yang tidak lulus harus temanya tentang berwudu. Jadi tidak boleh berbeda tema. Sahabat ADHD semuanya, sekarang langkah-langkah program remedial. Langkah-langkah program remedial. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian. Jadi, setelah diadakan penilaian, kemudian dianalisis, selanjutnya diidentifikasi permasalahan pembelajarannya di mana. Permasalahannya di mana? Ya. Terkadang ada beberapa peserta didik yang tidak mampu menjawab itu dalam satu soal. Jadi dari misalnya 10 peserta didik, 5 yang tidak tuntas, itu terkadang terjadi di satu soal dia tidak tuntas. Nah, ini harus menjadi bahan identifikasi dari permasalahan pembelajaran. Permasalahannya apakah ada di metode yang digunakan atau ada di peserta didik itu sendiri. Selanjutnya menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran. Jadi setelah permasalahan pembelajaran diidentifikasi, menyusun perencanaan pembelajaran. Ya. Menyusun perencanaan ya, pembelajaran untuk program remedial. Ditentukan metodenya yang digunakan apa, kemudian medianya yang digunakan apa, itu harus menjadi konsen bagi pendidik dalam melakukan program remedial. Sahabat ADHD semuanya, selanjutnya melaksanakan program remedial. Lanjut lagi melaksanakan penilaian. Jadi setelah remedial dilaksanakan, diadakan penilaian kembali. Diadakan penilaian kembali untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. Selanjutnya menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial. Ini tahap akhir dari program remedial ya, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial. Ini ada contoh penetapan perolehan nilai ya, remedial ya, atau cara penetapan nilai remedial. Diawali dengan penilaian harian. Ini contoh penilaian harian. Contoh perolehan nilai penilaian harian. Nanti akan berlanjut ke cara menetapkan nilai remedial. Di penilaian harian, misalkan saja pelajaran PAI dengan KKM 70. Ya. Dengan KKM 70. Andi mendapatkan nilai 90, Wati mendapatkan nilai 70, Indah 62, Bagus 58. Dari 4 peserta didik ini sudah terlihat ya, dengan KKM 70
bahwa yang tidak tuntas mengikuti pembelajaran adalah Indah dan Bagus. Karena nilainya Indah 62, Bagus 58. Kedua-duanya di bawah 70. Kemudian dilakukanlah remedial. Setelah dilakukan remedial, ternyata Bagus mendapatkan nilai 93. Indah mendapatkan nilai 85. Nah, dari sini, dari nilai Bagus dan Indah, bagaimana cara menetapkan nilai remedialnya? Untuk itu akan berlanjut ke menetapkan nilai remedial. Ya. Menetapkan nilai Indah dan Bagus, bagaimana cara menetapkannya? Ada 3 cara penetapan nilai remedial, ketiga-tiganya bisa dilakukan. Ya. 3 tergantung kebutuhan dan kesepakatan. Ya. Disepakati dulu dengan peserta didik, kemudian pertimbangkan juga kebutuhannya. Ini 3-tiganya bisa digunakan. Yang pertama menggunakan nilai batas KKM. Ya. Tadi KKM-nya 70. Ya. Yang pertama menggunakan batas atau penilaian KKM. KKM-nya 70. Maka Bagus mendapatkan nilai 93, Indah mendapatkan nilai 85 di dalam remedial, maka akan hasil yang diperoleh Bagus dan Indah untuk dimasukkan ke dalam rapor adalah 70. Karena tadi memakai ya menggunakan nilai batas KKM. Jadi dengan menggunakan batas KKM, walaupun Bagus mendapatkan nilai 93, Indah mendapatkan nilai 85, jadi yang dimasukkan ke dalam rapor adalah 70. Ya. Jadi 70 ya. Atau nilai yang diperoleh adalah 70 untuk dijadikan bahan nilai untuk rapor. Selanjutnya menggunakan nilai rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial. Menggunakan nilai rata-rata atau rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial. Ya. Bagus, ya. Tadi di nilai awal 58, di nilai remedial 93. Ini dijumlahkan kemudian dibagi 2. Hasilnya 75,5. Indah nilai awal 62, nilai remedialnya 85, dibagi 2 hasilnya 73,5. Inilah hasil nilai remedial ya, Bagus dan Indah jika memakai alternatif yang kedua, menggunakan nilai rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial. Selanjutnya menggunakan nilai capaian akhir setelah remedial. Bisa juga. Ya. Jadi, jika menggunakan alternatif yang ketiga, nilai capaian akhir setelah remedial, maka nilai yang diperoleh oleh Bagus dan Indah, ya, dan yang akan dimasukkan ke dalam rapor adalah 93 dan 85. Karena menggunakan alternatif ketiga tadi, ya, yaitu menggunakan nilai capaian akhir setelah remedial. Sekali lagi, ketiga-tiganya bisa digunakan, ya. Ketiga-tiga bisa digunakan tergantung kesepakatan dan kebutuhan. Ketiga-tiganya mempunyai kelebihan dan keunggulan. Ya. Ketiga-tiganya baik menggunakan nilai batas KKM, menggunakan nilai rata-rata, nilai awal dan nilai remedial, atau menggunakan nilai setelah remedial, sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sehingga seorang pendidik menyepakati dengan peserta didik dan tentunya mempertimbangkan keadaan. Tentunya dengan mempertimbangkan keadaan. Sahabat ADHD semuanya, inilah penjelasan tentang remedial. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi saya sendiri dan umumnya bagi sahabat ADHD semuanya.
kita akan berlanjut di tema yang lebih signifikan lagi, tema-tema yang update dengan kekinian. Insya Allah di minggu depan kita akan membahas tema yang lain. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi. Ya. Itu tentunya datang dari kesalahan saya sendiri. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Tetap gunakan protokol kesehatan. Selamat berjumpa di lain waktu. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.